Apakah pasar kripto sedang mendekati batas bawahnya, atau justru sedang menyiapkan kejutan besar? Di tanggal 11 Desember 2025 ini, suasana pasar masih penuh tanda tanya, dan banyak investor mulai bertanya-tanya. Apakah ini waktunya bersiap untuk peluang baru, atau justru saatnya lebih waspada? Hari ini kita akan membedah perkembangan kunci, indikator siklus pasar, serta rencana trading untuk Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, XRP, dan Dogecoin. Yuk kita bahas detailnya dan temukan jawabannya bersama. Sebelum kita mulai, perlu diingat, segala analisis dan informasi di video ini dibuat supaya kamu makin paham dan nyaman menyusun strategi. Keputusan akhir sepenuhnya tetap ada di tangan kamu. Tidak perlu buru-buru, fokus saja pada edukasi dan perkembangan pasar. Beberapa event ekonomi besar bakal memengaruhi sentimen pasar kripto minggu ini. Yang paling utama adalah keputusan suku bunga Federal Reserve tadi malam, di mana The Fed akhirnya memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 3,75%. Ini adalah penurunan ketiga berturut-turut tahun ini, sebuah sinyal kalau ekonomi Amerika benar-benar sedang melambat, khususnya di sektor ketenagakerjaan dan inflasi yang masih tinggi. Penurunan suku bunga ini biasanya mendorong investor mencari aset lebih beresiko seperti kripto, karena hasil investasi di bank jadi kurang menarik. Selain itu, inflasi di Tiongkok untuk bulan November naik tipis ke 0,7%, sedikit di atas ekspektasi, yang artinya permintaan domestik di sana mulai membaik. Semakin baik perekonomian global, semakin besar juga potensi adopsi aset digital. Jangan lupa tengok juga event besar lain seperti rilis data tenaga kerja dan suku bunga di Inggris dan zona Eropa, yang semuanya bisa menyebabkan pergerakan mendadak di pasar kripto. Jadi selalu pantau perkembangan makro, karena pasar kripto sangat sensitif dengan perubahan suku bunga dan data ekonomi utama. Berita pertama yang jadi sorotan adalah keputusan Federal Reserve memangkas suku bunga sebanyak 25 basis poin di tengah ketidakpastian ekonomi. Yang membuat ini menarik adalah, setiap kali suku bunga turun, minat terhadap aset berisiko seperti kripto biasanya meningkat. Investor cenderung mencari imbal hasil lebih tinggi, dan aset kripto jadi salah satu alternatif favorit saat bunga tabungan makin tipis. Berita kedua datang dari laporan Kementerian Tenaga Kerja Amerika. Jumlah lowongan pekerjaan Amerika untuk bulan Oktober stagnan di sekitar 7,7 juta, yang artinya pasar tenaga kerja sedang lesu. Jika situasi ini berlanjut, bisa jadi tekanan terhadap konsumsi dan investasi semakin besar, termasuk di dunia kripto. Karena sentimen bullish bisa melemah bila ekonomi melemah terus-menerus. Lalu berita ketiga, pasar kripto saat ini ikut bergejolak mengikuti pasar saham Amerika, terutama setelah keputusan The Fed. Indeks Dow Jones memang naik, tapi pasar lain penuh volatilitas. Yang menarik, volatilitas di pasar saham seringkali juga memicu lonjakan dan penurunan tajam di harga Bitcoin maupun Ethereum. Artinya, risiko dan juga peluang trading cukup besar beberapa hari ke depan. Sekarang kita lihat suasana hati pasar Bitcoin melalui Fear and Greed Index yang berada di angka 29, alias zona fear. Artinya, mayoritas pelaku pasar masih cenderung takut, lebih memilih menunggu ketimbang mengambil resiko besar. Dalam situasi seperti ini, volatilitas cenderung tinggi, dan harga mudah bergerak baik naik ataupun turun drastis. Biasanya, zona fear jadi momen yang menarik bagi mereka yang ingin masuk secara bertahap, tapi selalu pastikan analisa sendiri sebelum bertindak. Indikator Pi-Cycle Top sering disebut sebagai lampu peringatan dalam dunia Bitcoin. Cara kerjanya sederhana. Indikator ini memadukan dua rata-rata bergerak jangka panjang, yaitu MA110 harian dan MA350 dikalikan 2 untuk mendeteksi potensi puncak siklus harga. Banyak analis menjadikan Pi-Cycle Top sebagai alarm utama untuk keluar dari pasar saat harga terlalu tinggi. Untuk saat ini, garis MA110 hari berada di angka $106.875,99, sedangkan MA350 dikali 2 masih jauh di atas $204.558,77. Karena kedua garis belum bersilangan, mayoritas analis masih menilai siklus puncaknya belum tiba, jadi belum masuk zona waspada jual secara masif. Puel Multiple adalah indikator yang memantau imbal hasil para penambang Bitcoin relatif terhadap sejarahnya untuk memahami di mana posisi kita dalam siklus jangka panjang. Nilai saat ini ada di 0,83, jauh di bawah ambang 2,2 yang sering dipakai sebagai sinyal siklus puncak.
Artinya, tekanan jual dari para penambang masih relatif rendah dan belum ada tanda euforia atau distribusi besar dari pihak penambang. Biasanya, ini pertanda pasar masih cenderung sehat dan belum masuk fase bantal atas. Indikator pertama yang mencuri perhatian adalah ETF to BTC ratio yang saat ini berada di 8,17%, jauh di atas target 3,5%. Untuk Bitcoin versus USDT, rencana trading saat ini adalah mode long dengan skenario masuk di harga 91.978,2 dolar serta stop loss ditempatkan pada 89.400 dolar. Target take profit bertahap dimulai dari 92.891,6 dolar, lalu 93.989 dan level psikologis di 95.000. Struktur harga sudah menunjukkan pemulihan dari support 91.683,9 dan indikator RSI sudah pulih dari area oversold. Meski belum mendapat konfirmasi penuh dari indikator moving average, setup long ini didukung struktur harga di sekitar VWAP dan Bollinger Band. Untuk Ethereum lawan USDT, strategi long di harga 3.321,72 dolar dengan stop loss sekitar 3.280. Level take profit bertahap di 3.354, 4.000, dan 4.500. Secara teknikal, harga berada di zona bullish setelah konsolidasi kuat dan berada di atas support utama. Pada BNB versus USDT, strategi masuk di 136,19 dolar, stop loss di 126,5 dan target take profit di 140, 143,39 dan 145. Struktur harga menunjukkan potensi pembalikan setelah penurunan tajam dan indikator RSI masih memberi ruang kenaikan. Untuk Solana versus USDT, rencana masuk di 2,044 dolar dengan stop loss di 1,985 dan take profit bertahap di 2,093, 2,145, dan 2,2. Setup mengincar rebound setelah tekanan jual mendalam dan osilator RSI menunjukkan kondisi jenuh jual yang mulai pulih. Untuk XRP versus USDT, rencana trading adalah long di 0,14334 dolar, stop loss pada 0,13515, dan target take profit di 0,14747, 0,15, serta 0,15648. Struktur harga selama beberapa hari terakhir memperlihatkan potensi bottoming, tapi volume masih perlu dipantau untuk konfirmasi lanjutan.
Sementara untuk Dogecoin, strategi long di 894,67, stop loss di 870, dengan target take profit mulai dari 910,02, 928,25, dan 940. Momentum harga saat ini mengarah ke atas, tapi tetap perlu dicermati pergerakan band Bollinger dan volume intraday. Sekali lagi, semua penjelasan hari ini bertujuan untuk edukasi saja. Semua keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan kalian masing-masing. Tetap tenang, lakukan riset mandiri, dan jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Sampai jumpa di analisa berikutnya.